Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Al-haditsus salis. Hadis yang ketiga menerangkan tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar. Itu Abdullah ibnu Umar, Umar ibnul Khattab. Jadi dari sahabat Abdullah ibnu Umar ya Al-Khattab. Umar bin Khattab ya, putra beliau ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan putranya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu tegak atau dibangun Islam itu atas 5 asas ya, atas 5 pokok. Ya, yang kemudian menjadi rukun Islam yang 5. Yaitu adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu adalah yang pertama syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu asas yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis sholati. Asas yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat yang ketiga. Wa hajjil baiti, yang keempat adalah haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Di beberapa riwayat yang lain dengan teks hadis yang lain itu shaum Ramadan didulukan daripada haji. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh perawinya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Mengenai pentingnya hadis tersebut, ya, berkata Abul Abbas Al-Qurtubi, semoga Allah merahmati beliau, bahwa sesungguhnya asas 5 ini, ya, pokok-pokok 5 ini, itu adalah asasuddinil Islam. Itu adalah pokok-pokok ajaran agama Islam. Jadi pokok ini namanya pokok ya, utamanya. Dan kaidah-kaidahnya ya, yang dengannya itu ya Islam itu bisa tegak ya. Nah, kemudian ya dengan asas-asas tersebut ya ya yakumu ya tegak itu, tegak ya tegak. Jadi kalau itu
tidak ada, ibarat tiang itu akan, ya, bangunan itu akan roboh. Wa inna ma khassa hadhihi bidzikri wa lam yadhkur ma'aha al-jihad. Nah, kenapa kemudian jihad itu tidak termasuk dalam 5 asas pokok itu? Ya. Ini disampaikan oleh Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, bahwa kenapa jihad itu tidak termasuk salah satu dari 5 itu, ya. Padahal jihad itu adalah bisa memenangkan agama ini. Dengan jihad itu agama ini bisa menang dan bisa meredam ya kedurhakaan dari orang-orang kafir. Wa yaqma'u inadal kafirina, ini bisa meredam kedurhakaan orang-orang kafir dengan jihad, ya. Nah, maka jawabannya adalah karena sungguhnya yang 5 tadi yang disebutkan tadi itu adalah fardu yang selamanya, ya, selamanya berlaku selamanya. Sedangkan jihad itu juga fardu, ya, tetapi hukumnya di situ adalah fardu kifayah, atau ketika datangnya itu, ya, tidak selalu panggilannya itu ada. Maka di sini adalah pada suatu waktu jihad itu tidak ada gitu. Pada suatu waktu. Tapi ketika panggilan jihad itu ada, maka menjadi wajib. Maka menjadi wajib. Sehingga kemudian karena asas 5 itu berlangsung sepanjang masa, sedangkan jihad itu adalah maksudnya memerangi orang kafir itu adalah tidak berlaku keseluruhan, maka kemudian, ya, asas 5 itu tidak memasukkan jihad. Yaitu menurut Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Nanti di hadis berikutnya itu ada diterangkan, ya, pentingnya jihad. Tapi sekali lagi, ya, pada hadis ketiga ini tegaknya Islam itu, ya, atas 5 pokok, 5 dasar, dan 5-nya tadi sudah disebutkan, yaitu adalah syahadatain, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan jihad itu tidak dimasukkan dalam 5 asas tersebut. Kemudian waqala Ibnu Daqiqil Aid, ini juga sahibu Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, ya, berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, wa hadzal haditsu aslun azimun fi ma'rifatid din wa alaihi i'timaduhu fa innahu qad jama'a arkanuhu. Ya, sungguhnya hadis ini, ya, bahwa hadis ini adalah pokok, ya, pokok yang agung. Pokok yang agung. Untuk mengetahui fi ma'rifatiddin, untuk mengetahui agama ini. Jadi agama ini tidak bisa tidak, ya, kalau tidak ada 5 pokok tersebut. Ya, artinya harus diketahui. Ya, dan dengan 5 pokok tersebut, dengan hadis tersebut, itu kita i'timaduhu, ya, berpegang kepadanya. Dan dengan hadis tersebut, ya, hadis tersebut itu sudah mencakup keseluruhan dari rukun-rukun Islam, ya. Baik, kemudian lughatul hadis, ya, ini beberapa arti dari kata-kata di dalam hadis tersebut. Buniyah, ya, di hadis ini adalah buniyah, ya, bukan bana, ya, bukan menggunakan fi'il madhi bana, tapi buniyah. Oh ya, tadi ada sempat kelewat bahwa ini adalah Abi Abdurrahman, namanya adalah Abdullah sebenarnya, nama Abdullah, ya. Beliau adalah ayah dari Abdurrahman. Jadi Abdullah itu putranya Umar bin Khattab, putranya Abdullah namanya Abdurrahman. Jadi an Abi Abdurrahman, Abdullah ibnu Umar. Baik, yang tadi buniyah, ya, ini ya, buniyah. Buniyah adalah fi'lu madin. Ya, itu adalah fi'il madhi. Jadi kalau fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, buniyah ini adalah fi'il madhi. Mabniyun lil majhul. Dia mabni majhul. Jadi kalau bahasa Indonesianya menjadi pasif, ya.
kalimat pasif. Ya, akan terbentuk susunan kalimat pasif. Ya. Nah, kalau di dalam di dalam ilmu nahwu yang namanya al-ismu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Itu juga harusnya dia adalah nantinya itu akan mengenai kepada suatu objek yang subjeknya itu tidak disebut. Nah, gitu ya. Ya itu. Jadi akan mengenai suatu objek yang subjeknya itu tidak disebut di situ. Itu adalah mabni majhul. Nantinya akan membentuk format kalimat pasif. Ai usisat ya, maksudnya adalah dibangun atau didasarkan, didasarkan ya. Bunia itu dibangun. Jadi dibangun Islam itu. Maka sebenarnya ada fa'ilnya di sana, ada subjeknya di sana. Yang membangun tentu adalah ya Allah ya dan Rasulnya tentunya ya Allah yang membangun agama ini ya. Maka tapi tidak disebutkan siapa subjeknya, langsung bunia al-Islam. Sebagaimana duriba, misalnya duriba Zaidun, dipukul ya Zaidun Zaid. Zaid itu adalah objek yang subjeknya tidak disebut ya. Tapi kalau dibuat fi'il madhi yang mabni maklum, itu fa'ilnya disebut atau subjeknya disebut. Misalnya doroba Amrun Zaidan. Ya, memukul Amr Zaidan ya, Zaid dipukul sama Amr. Nah, maka kalau kemudian dibuat pasifnya itu langsung bisa dikatakan bahwa Zaid itu dipukul gitu. Ya, Zaid itu objek yang dipukul. Ya, bunia adalah fi'il madhi mabni majhul. Kemudian khomsu, yang maksud dari khomsu itu adalah khomsatu arkan. Itu adalah 5 rukun. Yang dimaksud dengan khomsun itu adalah 5 rukun. Ya. Kemudian syahadah, ya syahadah di Allah ilaha illallah. Syahadah adalah al-iqrar wa tasdiq. Itu adalah suatu pengukuhan dan pembenaran. Jadi mengukuhkan dan kemudian juga membenarkan di situ. Ya, jadi kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang diikrarkan, ya, dijanjikan, kemudian juga sekaligus dibenarkan. Nah, apa itu adalah Allah ilaha illallah? Ya, syahadati Allah ilaha illallah. Nah, ini an itu adalah mukhaffafah. An mukhaffafatun minas tsaqilah. Jadi an itu adalah bentuk mukhaffaf dari sakilah. Mukhaffaf itu kalau mudahnya adalah bentuk sukun dari bentuk tasydid. Jadi asluhu adalah annahu ya. Asluhu adalah annahu la ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, an itu asluhu adalah annahu. Ya, annahu menyimpan dhamir sya'an di sini. Dhamir sya'an. Ya, annahu kalau di bahasa Jawa itu annahu sak temene kelakuan. Jadi sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya sesuatu ya, sesungguhnya sesuatu. Jadi annahu sak temene kelakuan kalau bahasa Jawa yang dulu saya pernah mengaji itu ya. Jadi an itu adalah mukhaffafah minas saqilah, dibentuk sukun dari tasdidnya. Ya, kemudian isimnya, isim dari an itu anna itu ya punya mubtada dan punya khobar sebenarnya ya. Nah, mubtada'nya disebut dengan isim ya, isim dari an. Ya, wa ismuha dhamiru sya'an ya. Jadi isimnya an tadi itu adalah berupa dhamir sya'an. Ya, disimpan mahdzufun yang dibuang atau ya, dibuang. Nah, ya, annahu itu dibuang ininya ya, sya'annya dibuang, disimpan ya. Nah, maksudnya tidak ditampakkan di situ. Jadi ini adalah ada kaidah bahasa Arab ya, ada kaidah nahwunya di sini. Ya an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha illallah, kecuali hanya Allah. Kemudian maksud dari iqamus shalah ya, iqamus shalah, mendirikan salat itu apa? Adalah al-mudawamatu 'alaiha, yaitu selalu menjaganya ya, menjaganya terus-menerus ya, tidak meninggalkannya sekalipun saja ya, itu adalah iqamus shalah. Kemudian wa fi'luha kamilah ya, wa fi'luha kamilat asyuruti wal arkan, yaitu melaksanakannya dengan sempurna ya, baik syarat maupun rukunnya ya. Syarat dan rukunnya
itu dilaksanakan dengan sempurna, tidak ada yang ditinggal. Itu kalau kita mau tergolong orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian juga mustaufiyatul sunnani wal adab, dan juga memenuhi ya sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Jadi ada juga ya yang penting syarat dan rukunnya dilakukan, tapi adabnya tidak dilakukan, itu juga kurang pas. Ya, misalnya kalau mau sholat hanya menggunakan misalnya ya celana celana pendek misalnya, celana pendek tapi nutupi lututnya. Udah lutut, udah tertutup, pusar udah tertutup, itu yang bagi yang laki-laki itu udah cukup, itu udah udah memenuhi syarat ya, menutup aurat. Ya, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut itu udah ditutup dengan celana. Nah, tetapi kan tidak beradab, tidak, kurang adab ketika sholat seperti itu. Ya, kalau posisi seperti itu kan pasnya lagi misalnya lagi bersih-bersih ya, lagi apa ya, ya lagi kerja atau apa ya, itu ya kerja maksudnya bukan kerja di kantor ya, kerja di rumah sendiri gitu ya, bersih-bersih gitu maksudnya. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat ya nggak bisa begitu ya. Nah, jadi tetap harus memperhatikan sunnah-sunnahnya dan juga adab-adabnya. Itu adalah iqamus sholat. Kemudian fiqhul hadis wa ma yursyidu ilai. Kemudian kandungan fikihnya hadis dan petunjuk di hadis tersebut. Jadi ini ya mengupas isi dari hadis itu. Yang pertama adalah tentang binaul Islam. Jadi bangunan Islam. Ya, tentang bangunan Islam. Wa yubayyinu hadhil qawaid, ya, hadhil qawaidah, wa yubayyinu, hadis tersebut menerangkan tentang beberapa kaidah yang dengannya itu berdiri agama itu ya. Jadi penting ya kaidah-kaidah itu ya, sempurna juga. Apa itu? Yang pertama adalah syahadat, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Ya. Jadi asas yang pertama adalah syahadat. Wa ma'naha al-iqraru biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Ya. Wa tasdiqu binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalati. Makna dari syahadat itu adalah al-iqrar ya, pengukuhan atau janji ya, atau pengukuhan membenarkan, termasuk juga akan wujudnya Allah. Jadi Allah itu wujud. Wahdaniyati, dan sifat wahdaniyahnya Allah, sifat esanya Allah. Ya, bahwa la ilaha illallah itu adalah sifat esanya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian watasdiqu binubuwah, dan membenarkan dengan kenabiannya Nabi Muhammad SAW dan atas apa yang dibawa oleh beliau, atau ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah. Hadis tersebut menerangkan tentang ya, asas yang kedua adalah iqamus shalah. Apa itu iqamus shalah? Ya, ini diterangkan lagi, dikukuhkan lagi. Itu adalah al-muhafadzatu 'alaiha wal qiyamu biha ala awqatiha. Ditambahkan keterangan di sini, yaitu adalah menjaga sholat tersebut, dijaga dan kemudian didirikan pada waktunya, ya, pada waktunya. Bahkan kemudian ada riwayat yang lain itu fi awali waktu, di dalam awal waktunya. Ya, itu adalah iqamus shalah. Bukan ditunda akhirnya kemudian sampai waktunya mau habis. Ya, atau bahkan lewat waktunya. Nah, kalau seperti itu terus-menerus, ya maka kita sulit dikatakan termasuk yang mendirikan sholat. Dijaga sholat itu di dalam waktunya, ala auqatiha. Yang penting di dalam waktunya, yang utama lagi di awal waktunya. Kemudian wa ada'uha kamilah bisyurutiha wa arkaniha. Dan kemudian juga melaksanakan sholat itu dengan sempurna. Ya, artinya adalah syarat dan rukunnya itu dilaksanakan dengan sempurna.
Kemudian juga wa mura'atu adabiha wa sunaniha, dan juga menjaga adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya juga. Jadi ada sunnah-sunnah dalam sholat itu, ya, itu tidak ditinggalkan begitu saja. Banyak sekali sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, misalnya membaca iftitah itu adalah sunnah. Kemudian baca Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah itu juga adalah sunnah. Kemudian ada sunnah qauliyah juga, yang membaca Subhanallah ketika ruku, Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Atau bacaan-bacaan ruku yang lain juga. Itu adalah yang penting berasal dari Rasulullah, itu adalah sunnah. Ya. Kemudian hatta tu'tiya samrotuha. Ya, sehingga kemudian didapatkan atau muncul buahnya dari sholat itu. Dengan kita mendirikan sholat itu, kemudian diperoleh buahnya. Ya, fi nafsil muslimi, di dalam jiwa muslim, apa ininya, buahnya adalah bisa meninggalkan al-fahsya wal munkar, bisa meninggalkan perkara keji dan mungkar. Itu adalah buah dari sholat. Jadi kalau sholat tapi perbuatannya itu masih fahsya, ya, masih perbuatan yang keji dan mungkar, ya, masih suka menyakiti orang lain, ya, kemudian ya, fahsya dan mungkar, ya, belum bisa dijaganya, maka buahnya itu belum muncul. Artinya iqamus sholahnya masih harus diperbaiki lagi. Kemudian yang ketiga adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat. Apa itu? Adalah memberikan bagian yang tertentu, ya, i'ta'u nasibin muayyanin. Itu memberikan bagian yang tertentu dari harta benda itu. Ya, dari orang yang memiliki, orang yang sudah mencapai, hartanya itu sudah mencapai nisab dan itu adalah milik dia. Dan kemudian juga sudah memenuhi syarat wajibnya. Ya. Kepada siapa diberikan zakat itu? Lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal mustahiqina, dan para mustahik yang lain. Di sini disebutkan fuqara, ini dikhususkan, ya, disebutkan dari mustahik yang lain. Jadi ada 8 asnaf penerima zakat itu. Yang paling utama tentunya adalah al fuqara, ya, kepada orang-orang fakir. Baru kemudian yang lainnya, miskin dan seterusnya. Ada 8 itu, miskin, amil, kemudian termasuk juga mu'alaf, ya, ibnu sabil, ya, orang dalam perjalanan, kemudian fisabilillah, ya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kemudian orang berutang juga, ya, utangnya terlalu banyak, ya, sehingga dia kesulitan hidupnya, terlilit hutang, itu juga bisa menerima zakat. Yang keempat asas dari Islam adalah haji, ya, al-hajj, yaitu adalah menyengaja mengunjungi Masjidil Haram. Jadi berkunjung ke Masjidil Haram, ya, di tempatnya jelas, fi asyuril hajj, waktunya juga jelas, tempatnya jelas, waktunya juga jelas di haji, yaitu di Masjidil Haram di Mekah, kemudian di bulan-bulan haji, di bulan-bulan haji yang mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah utamanya itu, ya, di Dzulhijjah itu, ya, waktunya tertentu. Kemudian melaksanakan wal qiyamu bima bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manasik, yaitu juga melaksanakan apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa manasik haji. Itu adalah haji. Ya, tentu keterangan lengkapnya ada di ilmu fikihnya, ya. Keterangan lengkapnya ada di ilmu fikihnya. Kemudian yang kelima adalah saumu Ramadan, ya, saumi Ramadana, puasa di bulan Ramadan. Wa huwa ibadatun fiha tathhirun lin nafsi. Itu adalah ibadah yang di dalamnya ada pembersihan jiwa, ada pembersihan jiwa. Kemudian juga ada meninggikan ruh atau membersihkan ruh, ya, memuliakan ruh kita, ya. Kemudian menyehatkan badan. Wa man qama biha imtisalan li amrillahi wa batigha amradatihi kana takfiras sayyiati. Kana takfiran li sayyiatihi wa sababan li dukhulil jannah. Barang siapa yang melaksanakannya, melaksanakan puasa, ya,
ya karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan karena dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia melakukan itu, maka itu akan menjadi pelebur ya, akan menjadi pelebur atas pada keburukan-keburukannya, ya, dosa-dosanya, dan menjadi sebab dia masuk surga. Itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian fiqhul hadis wa marusyiduh yang kedua adalah irtibatu arkanil islami ba'duha bi ba'din. Yaitu keterkaitan antara rukun-rukun Islam yang satu dengan yang lainnya, ya. Itu saling ada keterkaitan. Maka dijelaskan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ya, Shahibul Wafi, yang menjelaskan man ata bihadhil arkan kamilah kana musliman kamilal iman. Ini bukan saya, ini adalah saya hanya membaca penafsiran dari ulama. Jadi sama sekali itu bukan penafsiran saya, gitu ya. Ini adalah saya hanya mengutip saja, ya, mengutip. Barang siapa yang kemudian melaksanakan, ya, maksudnya ini ata itu mendatangkan atau melaksanakan dengan rukun-rukun Islam ini, ya, secara sempurna, ya, maka dia menjadi Muslim yang sempurna imannya. Ya. Dia yakin atas kelima asas itu dan semampunya dia melaksanakan. Ya, adapun misalnya haji itu belum melaksanakan, ya nanti kalau mampu melaksanakannya. Nah, kalau sudah mampu melaksanakan tapi dia tidak mau melaksanakan, nah itu yang kemudian ada ancaman yang lain tentunya, ya. Kalau kemudian sampai dia mati tidak melaksanakan haji padahal dia mampu, maka ya ada hadis yang lain menerangkan silahkan memilih, ya, mati dengan cara apa, ya, dengan cara Yahudi atau cara Nasrani dan sebagainya. Yang saya tidak ke sana, ya, tidak melebar ke sana, saya hanya membatasinya di sini saja. Bahwa sungguhnya orang yang kemudian melaksanakan kelima rukun itu dengan sempurna, maka dia adalah Muslim yang sempurna imannya. Sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkannya keseluruhan, ya, semuanya tidak dilakukan, ya, apalagi syahadat utamanya itu, ya. Dia tidak bersyahadat, ya. Tidak bersyahadat, ya. Tidak sholat, tidak semuanya dia tidak lakukan, maka kana kafiron qat'an. Itu sudah pasti kafir, gitu, ya. Sudah pasti kafir. Jadi memang Islam Muslim dan mukmin dan kafir, gitu, ya, kalau istilah ini. Jadi bukan kafir itu buruk, ya, istilah yang buruk bukan. Ini kafiron ini udah banyak sekali disebut di dalam literatur Islam, ya. Biasa kafir itu. Ya kalau tidak mukmin ya kafir, ya, gitu. Jadi bukan kafir itu menjelek-jelekan orang non muslim, bukan, sama sekali tidak. Justru itu artinya, kalau sesungguhnya artinya kafir itu adalah menutupi. Ya, menutupi maksudnya menutupi imannya, gitu, ya. Tertutup imannya, belum terbuka hatinya, gitu. Ya nggak apa-apa kan begitu. Kita orang muslim kan begitu, ya. Sama dengan misalnya mereka misalnya, gitu, ya, menganggap orang Islam ya sama saja, gitu, ya. Apa ya, silakan saja dicari literaturnya, gitu, bagaimana orang-orang sana memandang orang Islam itu seperti apa, atau dia memandang selain agama dia itu juga seperti apa, itu juga punya istilah yang yang khusus, ya, masing-masing, gitu. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin, ya, kalau tidak muslim seperti ini ya kafir kan, gitu. Nah, kemudian barang siapa yang ingkar wahidatan minha, salah satu dari 5 arkan tersebut, ingkar, dia tidak yakin. Ingkar itu di dalam hati, dia tidak yakin, tidak percaya, begitu, ya. Tidak percaya salah satu di antara 5 itu, maka kana ghairu muslimin, juga disebut sebagai bukan non muslim. Ghairu muslimin, non muslim ini lebih halus di sini, ya. Ghairu muslimin maksudnya juga kafir, ya. Kalau kemudian sholat dia tidak percaya bahwa sholat itu adalah wajib, ya, maka dia tidak percaya, ingkar dia, ya, tidak melaksanakan juga ingkar, gitu, itu, ya. Tapi puasa misalnya, puasa tapi enggak sholat dan dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, ya, dia ghairu muslim. Sama dengan puasa juga demikian. Dia sholat tapi nggak mau puasa dan ingkar bahwa puasa itu adalah wajib, maka dia tidak Islam. Bil ijma' itu adalah
kesepakatan para ulama itu. Kesepakatan para ulama. Kita ikut saja ulama. Ya kan? Jadi ulama itu ya yang sudah sudah merumuskan agama ini, sudah menulis di dalam kitab-kitabnya. Kita hanya ini saja. Karena mungkin ya saya sendiri juga jauh dari kriteria ulama. Jadi mengikuti ulama, mengikuti pendapat-pendapat ulama itu. Jadi ijma para ulama kalau salah satu ditinggalkan, maka dia kafir juga. Kemudian wa man i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidan minha ghairu syahadah kaslan fahuwa fasik. Ya. Barang siapa yang dia yakin secara keseluruhan, secara keseluruhan, tapi dia meremehkan atau dia tidak melaksanakan salah satu di antaranya. Tapi ghairu syahadah, bukan syahadat dia lakukan, syahadat karena ini syahadat itu adalah ucapan lisan kan gitu. Ya misalnya sholat ya atau puasa kaslan karena malas saja dia malas sholat malas ya puasa malas tidak kuat tapi dia yakin bahwa puasa atau sholatnya itu adalah wajib hanya saja dia tidak mau melakukan itu karena malas ya, karena malas tapi bukan mengingkari beda dengan tadi mengingkari maka fahuwa fasikun maka dia dikatakan sebagai orang fasik ya. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Fasik. Maka selanjutnya dan barang siapa yang melaksanakan amal-amal wa aqarra bi lisanihi mujamilah fahuwa munafik. Ya, dia melaksanakan amal-amal itu juga dia mengucapkannya misalnya tapi hanya sebatas luarnya saja ya untuk ngembon-ngemboni ya tidak dilakukan sepenuh hatinya maka tidak termasuk hatinya maka dia munafik ya dia mengelabui orang itu ya itu munafik jadi tidak sama antara yang luar dan di dalam ya jadi ada istilah muslim ada istilah kafir ada istilah fasik dan ada istilah munafik jadi mudah-mudahan kita terhindar dari istilah-istilah selain muslim bahwa hati kita adalah betul hati kita adalah menerima, ya, yakin semuanya. Kita terima 5 asas tersebut, kita terima betul, dan kemudian kita melaksanakannya keseluruhannya. Tidak ada yang kita tinggalkan, semampu kita. Ya, semampu kita. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah ghayatul ibadah, tujuan dari ibadah. Laisal muradu bil ibadat fil islami sauruha wa ashkaluha. Bukanlah dimaksud ibadah itu di dalam Islam itu adalah hanya berbentuk fisiknya saja, ya atau berbentuk formatnya saja, ya. Misalnya sholat itu ya begitu ya. Sholat itu menghadap kiblat, pakai menutup aurat, kemudian rukuk, sujud seperti itu. Bukan itu saja yang dimaksud, ya. Maksudnya bukan itu seperti itu saja, tetapi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah juga tujuannya yang penting dan artinya yang penting makna ma'al qiyam beserta betul-betul mendirikannya. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan tapi adalah mendirikan. Ya. Sebagaimana penjelasan tadi, iqamus shalah itu bukan hanya melaksanakan sholat, tapi betul-betul ya melaksanakan sholat dengan sempurna, menjaganya di waktunya, kalau bisa lebih baik adalah di awal waktunya, dengan menetapi syarat dan rukunnya, kemudian menetapi sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Kemudian syu'abul Islam atau cabang-cabang Islam. Ya, ini perlu dijelaskan oleh Shahibul Wafi ya bahwa bukanlah perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis itu adalah keseluruhan. Wa hiya kullu syai'in fil Islam itu adalah sudah seperti itu keseluruhannya, bukan. Tapi karena ya 5 itu adalah pokok-pokoknya, ya. 5 itu adalah pokok-pokoknya saja. Wa innama iktasara ala dzikriha li ahammiyatiha. Ya, sungguhnya karena disebutkan hanya 5 itu adalah supaya mudah mengingatnya akan sangat pentingnya kelima hal tersebut. Tetapi di sana ada perkara yang lebih banyak ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
iman itu ada 70 ya. 70 bid'un. Bid'un itu apa? Coba dulu dicari di kamus. Bid'un itu berapa? Ya, 70 lebih ya, 70 lebih cabangnya. Jadi iman itu ada 70 lebih cabangnya. Jadi yang apa banyak sekali, termasuk yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan menyingkirkan apa namanya duri di jalan. Ya, itu nanti kita nanti bisa dibahas hadis yang khusus mengenai al-iman bid'un wa sab'una syubah. Ini bisa dilacak di hadisnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, baik yang kelima ya, wa yufidul hadis annal islam aqidah wa amal, bahwa hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah akidah dan juga amal, bukan hanya akidah saja tanpa amal, dan bukan juga amal tanpa akidah. Kedua-duanya adalah satu padu. Maka tidak bermanfaat amal tanpa iman, sebagaimana juga tidak ada iman tanpa amal. Ya, gitu. Mungkin tadi ada yang sempat raise hand, siapa? Nggak tahu saya. Siapa ya? Yang raise hand tadi siapa? Monggo yang raise hand. Siapa? Masya Allah ya, ternyata nggak jadi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira tadi ada yang resen. Demikian pengajian untuk sore hari ini sampai di hadis yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar adalah datang dari Allah, yang salah adalah datang dari saya pribadi. Ya, semoga Allah mengampuni saya ya, terutama dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Al-Fatihah.